Cek. Halo sobat nih. Gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu komen dan juga like aja. Udah yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shelang. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Patria keluarga Tang Dia bersama dengan seluruh pasukan miliknya 3.000 pasukan akan mengejar dan juga menyerang Pulau Wangyan, di mana dia berencana untuk dapat segera bergabung dengan pasukan yang dimiliki oleh para bajak laut. Sedangkan di dermaga dari kota Nuchao saat ini, seluruh armada yang dimiliki oleh para bajak laut telah berkumpul. Dan di sini, orang tua ini dia pun tahu kalau hal besar akan segera terjadi. Dan dia juga tahu kalau pertunjukan kali ini jauh lebih mengerikan daripada yang telah terjadi 2 dekade lalu ketika dia melawan keluarga Jin pula. Dan dia yakin kalau kali ini dia pasti bakal menang besar. Apalagi saat ini, kemampuan yang dimiliki oleh dirinya juga jauh meningkat. Dan dia berpikir jangan-jangan ini adalah kebangkitan bagi keluarga Kyu, ucap dari orang tua ini. Namun di sini orang tua ini dia juga telah mendapatkan ramuan ajaib yang diberikan oleh seorang alkemis yang menjanjikan kalau dia bisa lagi mendapatkan keturunan. Dan dia berpikir jika saja Yao mau bersama dengan dirinya, dia pun yakin keturunan mereka pasti akan sangat luar biasa. Tapi sayangnya Yao nggak mau. Masa iya sama bapak tiri? Waduh, tentunya Yao nggak mau. Dan di sini orang tua ini sebelum dia memimpin pasukannya untuk segera berangkat ke Pulau Wangyan, dia pun meminta kepada bawahannya untuk segera mengeluarkan peti-peti emas. Dan ini adalah uang yang akan dibayarkan oleh si Raja Bajak Laut kepada seluruh pasukan miliknya. Dan dia juga mengatakan kalau koin-koin ini sebanyak 300.000 koin emas, 350.000 koin yang akan siap dibagikan kepada seluruh pasukannya yang akan bertempur bersama dengan dirinya di Pulau Wangyan. Dan dia juga mengatakan kalau Pulau Wangyan terdapat 50 ton emas, dan tentunya itu akan membuat seluruh pasukan bajak laut sungguh sangat antusias. Orang tua ini dia juga membakar semangat yang dimiliki oleh para pasukannya untuk segera menaklukkan Pulau Wangyan. Dan sebelum dia juga berangkat, dia juga meminta kepada Yao kalau Yao akan memimpin kota Nuchao selama beberapa waktu ketika dia sedang pergi. Dan dia meninggalkan 3.000 pasukan untuk Yao. Dan untuk Yao, dia mengatakan kalau itu sudah lebih dari cukup, yang membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat senang. Sedangkan untuk Yao, ketika urusan di Pulau Wangyan telah selesai, dia pun meminta izin untuk dapat pergi belayar. Tapi untuk orang tua itu, dia tidak peduli dan dia akan mendiskusikan itu nanti setelah aku kembali, ucap dari orang tua itu. Dan dia akan bersumpah akan kembali ke pulau ini sebagai pemenang, ucap dari orang tua itu. Sedangkan untuk Yao sendiri saat ini setelah dia berpisah dengan bapaknya, dia pun kembali ke istana dan dia juga langsung menutup gerbang. Dan dia meminta kepada seluruh bawahannya untuk tidak mengizinkan siapapun masuk dan juga keluar dari dalam kastil. Dan jika ada yang melanggar maka orang itu harus dihukum, ucap dari Yao. Dan setelahnya Yao dia pun kembali ke singgasana. Dan ketika dia berjalan, dia juga menyadari kalau ada yang salah dengan dirinya karena udah beberapa hari dia telat halangan. Waduh. Dan dia juga berpikir apakah bisa bunting. Waduh. Dan dia juga berpikir jika saja Shelang benar-benar datang ke pulau ini, tentunya Shelang dia pasti akan tamat, ucap dari Yao yang mendapatkan sebuah informasi kalau Shelang akan datang ke kota Nuchao. Dan beberapa saat kemudian Nona Xiu dia pun datang dan langsung bertanya kepada Nona Yao apakah dia menyukai seorang anak kecil. Namun di sini guys ini dia pun mengatakan enggak menyukai anak kecil. Dan dia juga bertanya kenapa tiba-tiba saja kok malah bertanya hal seperti itu, ucap dari Yao. Dan untuk Nona Xiu dia pun mengatakan kalau ya sebenarnya Nona Yao ini kalau menurut apa yang diucapkan oleh Shelang, kemungkinan kecil untuk bisa hamil itu ya dikit. Mengingat Nona Yao sebelumnya dia telah terkontaminasi oleh logam berat, jadi agak sedikit sulit lah, ucap dari Nona Xiu. Tapi di sini dia juga bertanya apakah menurut Nona Yao Shelang benar-benar akan datang untuk dapat menyerang. Dan untuk Nona Yao dia pun mengatakan mungkin saja Shelang akan datang dan mencoba untuk dapat merebut kota Nuchao. Tapi dia juga mengatakan jika saja Shelang datang tentunya dia akan melawan Shelang.
Mendengar itu semua membuat Nona Shu dia pun tidak percaya kalau Xilang akan datang, mengingat pasukan yang ada bersama dengan Xilang pasti jumlahnya sedikit. Mengingat setengah pasukan yang dimiliki oleh keluarga Jin pasti berjaga di Pulau Wangyan. Ucap dari Nona Shu. Di sini Nona Yao dia juga mengatakan mungkin saja Xilang tetap akan datang dan memimpin pasukan miliknya, dan jika saja dia nggak bisa menaklukkan dengan kekuatan militer, mungkin aja dia akan menyuruh mata-matanya untuk dapat menyerangku dari dalam, dan mungkin saja dia akan menyuruhmu. Ucap dari Nona Yao yang membuat Nona Shu dia pun nggak menyangka kalau dia malah dituduh sebagai seorang mata-mata. Tapi untuk Nona Yao dia pun mengatakan kalau dia tidak ingin menyakiti Nona Shu. Jadi untuk dapat membuat Nona Shu tidak ada di dalam daftar yang harus disingkirkan, makanya membuat Nona Yao dia pun meminta kepada para penjaga untuk menangkap Nona Shu dan juga kurung dia di dalam sebuah kamar dan jangan sampai dia keluar karena dia nggak ingin menyingkirkan Nona Shu. Ucap dari Nona Yao yang akan menyingkirkan kemungkinan orang jahat. Dan tak lama setelahnya Nona Yao dia pun memanggil alkemis tua ini dan dia pun bertanya dan mencoba meminta kepada orang tua itu untuk dapat memeriksa dirinya. Dan ketika Nona Yao dia diperiksa oleh orang tua itu, di sini Nona Yao tiba-tiba saja dia pun bertanya apakah dia ini bunting. Dan untuk orang tua ini dia pun bingung dan dia mencoba untuk dapat perlahan-lahan menganalisa dan dia juga mengatakan ini agak sedikit sulit mengingat Nona Yao dia telah terkontaminasi oleh logam berat. Jadi ya ini agak sedikit rumit lah, ucap dari orang tua itu. Dan untuk Nona Yao dia pun paham dengan itu semua dan dia juga meminta kepada penjaga untuk segera menangkap dokter ini dan segera kurung dia di dalam kamar dan jangan perlakukan dia dengan yang tidak baik. Dia adalah orang penting dan dia adalah orang baik, jadi tanam dia dan tangkap dia dan masukkan dia ke dalam kamar dan kurung dan jangan sampai dia kabur. Yang dari Nona Yao yang membuat dokter ini dia pun kaget dong, tiba-tiba aja loh kok dia malah ditangkap. Dan untuk Nona Yao dia pun mengatakan kenapa dia menangkap karena orang tua ini sebelumnya menyebutkan tentang gunung emas yang membuat dirinya curiga dengan orang tua ini, apalagi ketika orang tua ini datang mendekati dirinya mencoba untuk dapat meriksanya. Itu membuat Nona Yao dia dapat merasakan denyut jantung yang dimiliki oleh orang tua ini tidak stabil hingga membuat Nona Yao dia pun tahu kalau ada yang gak beres dengan orang tua ini. Ucap dari Nona Yao. Tapi karena memang dokter ini sangat luar biasa dan juga penting, membuat Nona Yao dia gak akan menyingkirkan orang tua ini, hanya dikurung aja untuk sementara waktu. Dan dengan begitu maka dua mata-mata yang dimiliki oleh Xiang telah disingkirkan oleh Nona Yao. Sedangkan di sisi lainnya keesokan harinya ternyata kapal para bajak laut telah tiba di dekat Pulau Wangyan. Tapi di sini mereka tidak langsung menyerang. Dan untuk si Qiu Tianwei dia juga meminta kepada seluruh pasukannya untuk dapat bersiap dan dia juga meninggalkan beberapa armada untuk dapat menjaga Pulau Wangyan dari laut. Dan di sini orang tua ini dia juga tahu kalau hal besar akan segera terjadi, tapi dia juga tahu kalau keluarga Jin benar-benar bakal tamat. Dan keluarga Jin kejatuhan yang tidak lagi dapat dihindari, ucap dari orang tua ini. Dan keesokan paginya saat ini kapal seluruh para bajak laut mereka juga telah bersiap dan mereka kini bersiap untuk dapat mendarat di Pulau Wangyan. Dan dia juga memimpin seluruh pasukannya untuk segera melakukan aksi gilanya menaklukkan Pulau Wangyan dengan 30.000 pasukan yang ada di bawah kendali miliknya. Dan benar saja kini seluruh armada tempur yang dimiliki oleh para bajak laut mulai mendekati Pulau Wangyan. Dan hal itu pun juga disadari oleh pasukan milik keluarga Jin yang saat ini sudah memantau dari kejauhan. Dan sini pasukan keluarga Jin mereka juga terdiri dari 4.000 pasukan. Namun sayangnya lebih dari setengah dari mereka hanyalah para pekerja yang dipaksa untuk dapat menjadi pasukan. Namun ya untung saja mereka juga dilengkapi oleh armor dan juga perlengkapan yang luar biasa yang diciptakan oleh Xilang hingga dapat meningkatkan moral yang mereka miliki. Namun ketika para pasukan penjaga melihat rombongan armada yang dimiliki oleh para bajak laut sempat membuat mereka pun gemetar ketakutan. Bahkan di sini ada juga yang sampai terkencing-kencing. Padahal bajak laut juga belum datang dan itu tentunya membuat Patriark pun tertawa melihat para pasukan yang mentalnya udah goyah duluan. Tapi di sini orang tua ini dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan jangan panik karena mereka juga sebelumnya udah berlatih. Jadi ikuti aja semua rencana maka semua akan baik-baik saja, ucap dari orang tua itu.
Dan benar saja, kini para bajak laut pada akhirnya mereka pun tiba di garis pantai. Dan ketika mereka tiba di garis pantai, tanpa pikir panjang, para bajak laut mereka pun langsung menyerbu Pulau Wangian. Dan ketika mereka semua langsung turun, membuat Patriark dia pun langsung memimpin para pasukan untuk segera bersiap untuk dapat melepaskan sebuah serangan. Namun sayangnya ketika mereka melepaskan sebuah serangan, ternyata nggak nyampe tuh. Serangan yang mereka lepaskan nggak nyampe, tidak mengenai para bajak laut, hingga membuat para bajak laut mereka pun sungguh sangat senang. Dan mereka berpikir kalau pasukan yang dimiliki oleh keluarga jin mereka semua kroco ujar dari para bajak laut, hingga membuat para bajak laut semakin beringas. Dan mereka sungguh sangat yakin kalau pasukan keluarga jin sungguh sangat lemah. Tapi sayangnya itu semua hanyalah sebuah trik, karena ketika para bajak laut telah masuk ke dalam jarak serang, di sini Patriark dia pun memimpin pasukannya untuk segera melepaskan sebuah serangan. Dan gelombang serangan pertama pun dapat dilumpuhkan oleh pasukan keluarga jin. Tapi ya karena memang pasukan keluarga jin terdiri dari para pasukan amatir, membuat para bajak laut mereka masih dapat terus maju. Dan melihat para bajak laut yang maju tentunya membuat mereka, para pasukan yang amatir ini, mereka pun takut. Dan mereka mencoba untuk dapat melarikan diri. Dan hal itu membuat Patriark dia pun langsung menghukum para pasukan yang mundur seperti itu, karena itu akan merusak formasi yang telah disiapkan oleh dirinya. Dan di sini karena telah ditinggali oleh beberapa orang, tentunya membuat formasi mereka juga jadi berantakan, hingga membuat Patriark dia pun meminta kepada pasukannya untuk segera mundur ke garis area tambang. Dengan begitu mereka akan mencoba untuk dapat mempertahankan tambang, ujar dari orang tua ini. Dan melihat para pasukan keluarga jin yang mundur, tentunya membuat para bajak laut mereka pun semakin percaya diri, dan mereka pun kembali maju terus menerjang para pasukan yang dimiliki oleh keluarga jin. Namun melihat para pasukan milik keluarga jin yang mudah saja untuk dapat mundur, tentunya membuat orang tua ini dia pun jadi bingung dan juga curiga, apakah memang pasukan keluarga jin selemah ini, pikir dari orang-orang tua ini. Tapi untuk Jenderal Kuragantang, dia pun berpikir kalau sepertinya harusnya keluarga jin enggak selemah ini juga. Dan untuk orang tua ini dia pun berpikir apakah jangan-jangan ini adalah sebuah rencana dari Shelang, ujar dari orang tua ini. Namun tak lama setelahnya, kini Qiu Tianwei pada akhirnya dia pun merasakan kekuatan elit yang dimiliki oleh keluarga jin. Karena ketika para pasukan elit mulai bergerak, barulah memberikan sebuah perlawanan yang sangat berarti, hingga membuat para bajak laut mereka pun kesulitan untuk dapat menembus pertahanan yang dimiliki oleh keluarga jin. Walaupun ya memang para pasukan milik keluarga jin yang elit ini nggak banyak, cuma 50, tapi cukup untuk dapat membantu para pasukan amatir menahan pasukan para bajak laut itu. Namun melihat para pasukan bajak laut miliknya yang telah ditumbangkan oleh para pasukan elit, tentunya membuatnya pun sadar betul kalau ternyata pasukan elit yang dimiliki oleh keluarga jin sungguh sangat kuat. Nah, mereka juga sungguh sangat terlatih dan disiplin, karena memang ketika para pasukan bajak laut juga mulai pertempuran jarak dekat terjadi, di sini terlihat jelas perbedaan kualitas dan juga kekuatan yang dimiliki oleh para pasukan elit. Mereka dapat menekan dan juga menghancurkan para pasukan bajak laut itu. Apalagi pasukan keluarga jin mereka juga dilengkapi oleh armor dan juga perlengkapan yang sangat amat kuat, hingga membuat para bajak laut mereka semua kewalahan. Dan melihat itu semua membuat orang tua ini dia juga menyadari kalau pasukan yang dimiliki oleh keluarga jin sungguh sangat tangguh. Dan hal itu pun juga disadari oleh orang tua ini. Di sini Patriark dia juga berpikir walaupun tangguh tapi tetap saja tentunya akan membuat dirinya nggak akan mungkin dapat melawan 30.000 pasukan. Dan ini semua dapat berjalan lancar karena mereka ada di dalam posisi yang lebih unggul dalam posisi pertempuran ini, ujar dari orang tua ini. Dan ini adalah sebuah rencana yang memang telah disiapkan oleh Shelang. Namun melihat pasukan yang dimiliki oleh keluarga jin yang cukup tangguh tapi cuma ada 50 orang, membuat jenderal dari keluarga Tang dia pun berpikir kalau sungguh sangat diuntungkan, karena memang pasukan keluarga jin yang elit cuma ada 50 orang dan sisanya sepertinya para amatir, dan tentunya itu akan sangat sulit bagi keluarga jin untuk dapat mempertahankan ini semua, ujar dari jenderal ini, jenderal keluarga Tang. Ternyata itu memang benar, karena memang saat itu tak lama setelahnya jenderal dari keluarga jin mereka pun datang dan melaporkan kalau saat ini pasukan mereka juga udah mulai terkepung dan sepertinya akan sangat sulit untuk dapat menahan para bajak laut yang jumlahnya gak habis-habis. Namun di sini Patriark keluarga jin dia pun meminta kepada pasukan untuk segera menerobos dan melindungi area tambang emas, dan jika tidak lagi dapat menahan maka mereka semua akan mundur masuk ke dalam area tambang. Dan itu membuat kini para pasukan yang dipimpin oleh para pasukan elit mereka pun terus menekan dan juga akan tarik mundur ke area tambang ketika mereka tidak lagi dapat menghadapi para bajak laut yang jumlahnya banyak banget. Dan hal itu pun disadari oleh jenderal dari keluarga Tang. Dia pun mengatakan dalam waktu kurang dari 15 menit aja para pasukan keluarga jin udah kewalahan dan
jumlah mereka yang sangat sedikit ditambah dengan pasukan para bajak laut yang semakin banyak dan juga ganas tentunya keluarga Jin mereka akan tamat. Walaupun ya memang para bajak laut ini mereka semua tidaklah disiplin, tidak sebanding dengan pasukan yang terorganisir, ujar dari orang ini. Dan hal itu pun juga disadari oleh si bajak laut ini. Dia pun berpikir kalau ternyata pasukan keluarga Jin walaupun jumlahnya sedikit tapi mereka juga cukup tangguh. Dan itu semua terjadi karena pasukan keluarga Jin sungguh sangat disiplin. Dan dia juga berencana nanti ketika dia telah berhasil menaklukkan Pulau Wangyan, dia akan melatih pasukannya untuk belajar disiplin, ujar dari orang tua ini. Dan karena memang pasukan keluarga Jin udah mundur di sini, si bajak laut dia pun meminta kepada pasukannya untuk juga menahan diri dulu, yang membuat kini 2 jam kemudian barulah para pasukannya bisa diatur. Karena jumlahnya terlalu banyak dan juga tidak disiplin, membutuhkan waktu yang cukup lama bagi si Qiu Tianhui untuk dapat mengatur pasukannya. Ini Qiu Tianhui dia pun meminta kepada pasukannya untuk mengelilingi area tambang dan tidak membiarkan satupun pasukan keluarga Jin keluar dari area tambang itu. Dan di sini dia pun yakin dengan strategi pengepungan membuat dirinya akan dapat membuat keluarga Jin gak akan mungkin dapat bertahan. Karena memang keluarga Jin dan juga seluruh pasukan yang mereka ada di dalam area tambang, di bawah area tambang. Namun ketika dia telah tiba di area tambang, dia pun melihat kalau ternyata area tambang sungguh sangat dalam dan dia juga mengatakan akan sangat mudah untuk dapat dipertahankan tapi sulit untuk dapat menyerang, ujar dari si bajak laut. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh jenderal dari keluarga Tang. Tapi di sini mereka pun juga berpikir kalau mereka akan melakukan sebuah taktik pengepungan. Dengan cara begini maka keluarga Jin mereka tidak memiliki sebuah kesempatan untuk dapat bertahan. Dan kan untuk para bajak laut, kini mereka pun melihat kalau ternyata di bawah sana banyak pasir emas dan tentunya hal itu membuat mereka pun sungguh sangat antusias. Tapi di sini untuk Qiu Tianhui, ini dia dapat melihat kalau ada pasir emas yang jumlahnya cukup banyak, tapi dia tidak yakin dengan kualitasnya. Tapi ketika salah satu bawahannya telah kembali dan membawa pasir emas yang ternyata jumlahnya serta kandungan yang sangat tebal, membuat dirinya pun sungguh sangat yakin kalau di bawah sana memang terdapat gunung emas. Dan itu membuatnya pun tahu jika dia berhasil mendapatkan ini semua membuat dirinya pasti akan kaya raya dan keluarga Qiu akan bangkit, ujar dari orang tua itu. Dan melihat jumlah emas yang luar biasa ada di bawah sana membuat jenderal keluarga Tang dia pun tidak lagi sabar untuk segera turun ke bawah sana untuk mengambil emas itu. Tapi untuk Qiu Tianhui dia pun mengatakan tidak ada yang boleh turun. Dan dia mengatakan kalau Shenlang dia sangat kejam dan juga licik. Bisa saja dia telah memasang perangkap di bawah sana, ujar dari orang tua ini yang sungguh sangat hati-hati. Dan dia juga mengatakan kalau gunung emas nggak akan mungkin bisa kabur, jadi tidak perlu terburu-buru. Dan itu membuat Jenderal Tang dia pun mengikuti apa yang diucapkan oleh si Raja Bajak Laut, walaupun dia juga di dalam hati berdumel dan dia berpikir kalau sepertinya orang tua ini terlalu berhati-hati. Dan untuk Qiu Tianhui, dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat memaksa keluarga Jin bertahan di bawah sana dengan jumlah persediaan pembekalan yang terbatas. Dan ketika semua pembekalan itu habis, tentunya keluarga Jin mereka benar-benar akan berakhir, ujar dari Qiu Tianhui. Sedangkan di bawah sana untuk para pasukan keluarga Jin di sini salah satu jenderal keluarga Jin mereka pun berpikir jika saja para bajak laut nggak turun kayak mana nih. Tapi untuk orang tua ini patriark dan mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena semua masih berjalan sesuai dengan rencana dari Shenlang. Dan dia yakin dengan siasat dan juga trik taktik yang dimiliki oleh Shenlang maka semua akan baik-baik saja. Aku percaya dengan rencana dari Shenlang, ujar dari orang tua itu. Sedangkan di sisi lainnya di kota Nuchao saat ini Shenlang dia telah berhasil menyusup ke dalam kota Nuchao dan dia melihat kalau ternyata kota Nuchao kacau. Waduh. Dan dia juga kini meminta kepada pasukannya untuk bersiap karena dia akan memimpin pasukan menyerang kediaman dari tuan kota Nuchao, ujar dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya di Pulau Nuchao lagi saat ini Jenderal Tang dia pun meminta kepada Qiu Tianhui untuk segera maju aja ke bawah sana. Dan jika Qiu Tianhui nggak mau maju maka dialah dan juga pasukan elit keluarga Tang aja yang akan maju duluan. Tapi lagi-lagi di sini Qiu Tianhui tidak mengizinkan siapapun untuk turun ke bawah sana hingga membuat Jenderal keluarga Tang dia pun benar-benar kesal. Sedangkan di markas di para bawahan para kroco-kroco di sini mereka pun bingung dengan apa yang dipikirkan oleh pimpinan mereka yang tidak mengizinkan mereka turun padahal emas ada di bawah sana. Di sini salah satu dari mereka juga mengatakan kalau mereka ini adalah pasukan milik Qiu Yao, tapi kenapa mereka malah tunduk sama Qiu Tianhui? Nah itu membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya Qiu Tianhui pasti dia akan sengaja memimpin pasukan elit miliknya dan diam-diam mengambil emas itu semua, ujar dari orang-orang ini.
Dan itu membuat kini salah satu dari mereka pun berencana untuk meminta kepada Qiu Tianwei mengizinkan untuk segera turun. Dan benar saja kini salah satu dari mereka pun datang menemui Qiu Tianwei dan dia membicarakan dan juga mengeluarkan semua apa yang ada di kepalanya, dan dia pun meminta kepada Qiu Tianwei untuk turun ke bawah sana. Tapi untuk Qiu Tianwei ketika dia mendengar ocehan dari salah satu bawahannya, di sini dia pun mendekati orang tua itu dan dia juga mengatakan kalau dia nggak suka ketika ada seseorang yang tidak tunduk dengan perintahnya, dan itu membuat Qiu Tianwei dia pun menghukum bocah itu dengan cara yang cas. Ya gitulah, dia ambil kelapanya. Waduh. Untuk Qiu Tianwei dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat memberikan sebuah provokasi, karena memang keesokan harinya para bajak laut mereka pun mulai melakukan sebuah proksi di mana mereka pun mulai menggunakan taktik psikologis di mana mereka terus melakukan sebuah intimidasi dan juga terus melakukan sebuah ngejek provokasi kepada keluarga Jin untuk maju naik ke atas jika mereka berani, dan tentunya hal itu membuat para pasukan milik keluarga Jin mereka pun dongkol ketika mereka terus diejek-ejek seperti itu, yang membuat salah satu jenderal keluarga Jin dia pun meminta izin kepada Patriark untuk segera maju ke atas sana menyerang mereka semua karena mereka benar-benar sangat-sangat kelewatan. Tapi untuk Patriark dia juga kesal dengan itu semua, tapi dia nggak bisa mengizinkan para pasukan untuk naik ke sana, karena jika naik tentunya rencananya akan berantakan. Nah itu membuat kini mereka terus mendapatkan sebuah provokasi, dan bahkan para bajak laut mereka juga mulai melakukan sebuah acting gitu, pura-pura jadi Shenlang, pura-pura jadi Su Peipei, pura-pura jadi Mulan. Mereka melakukan sebuah drama-drama mencoba untuk dapat memberikan sebuah provokasi kepada keluarga Jin. Dan apakah keluarga Jin akan terpengaruh dengan provokasi yang diberikan oleh para bajak laut? Akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutnya. Bye, thank you.